Selamat pagi Pak Agung. Halo, halo Sukorejo. Halo, Halo Pak halo. Agung. Selamat pagi. Halo. Pagi-pagi gimana kabarnya nih Sukorejo? Alhamdulillah Pak Kamal sejahtera. Oke, sehat-sehat selalu. Yes. No, no. Ayo wong ngomong. Bagus. Arep-arepen. CRW mana desa nanti
Ya lah perangkat desa iki bukunya sesuai anu nih tadi kasih Oh, pemerintahan iki buku lima apaan? sono we. Enggak masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bapak Hasanul Inam, selaku Kabid pada DPMD, dan yang terhormat Bapak Agung Haryono, selaku PLT Kasubag Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan sekaligus sebagai narasumber dalam seri webinar online ke-59 pada hari ini. Dan serta Bapak Ibu peserta webinar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan berkat rahmatnya kita masih bisa bertemu melalui daring JPKP setiap hari Jumatnya ya, eh, untuk menambah ilmu bersama-sama dari para narasumber yang terpilih setiap seriesnya. Semoga kita sehat selalu. Amin. Baik, baik, materi hari ini terkait webinar JPKP adalah cara bijak mengelola keuangan. Mungkin dari beberapa teman-teman mungkin banyak yang masih belum mengetahui cara pengelolaan keuangan dengan baik dan atau lebih baik lagi. Bisa langsung dimulai, Pak Agung, untuk pembukaan dan perkenalannya Oke, sebelum siap. mulai materi. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Kepala Dinas DPM di Kabupaten Lumajang, yang kami hormati juga Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di kegiatan Kentang Pedas pada hari ini. Beli tomat ke Pasar Turi, enaknya dibuat sambal teri. Bapak Ibu Kentang Pedas, bagaimana kabarnya hari ini? Harus semangat terima materi di hari ini. Oke, jadi materi pada hari ini terkait dengan bagaimana mengelola keuangan pribadi secara bijak. Ya, jadi kita akan sharing bersama-sama bagaimana mengelola keuangan yang bijak dan mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Mohon izin share screen. Nah, Oke, kita lanjut. Nah, dalam hal ini ada 16 cara jitu dalam mengatur pengelola keuangan pribadi secara bijak. Nah, ini diambil dari bukunya Ami Fontinel,
tahun 2024, di mana perencanaan keuangan yang solid itu atau yang baik atau bijak akan membantu dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran yang kita peroleh setiap bulannya. Bagaimana caranya? Nah, ini ada 16 cara jitu atau cara bijak yang disampaikan oleh Ami Fontinel tahun 2024, di mana yang pertama adalah pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kita harus bisa memisahkan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah hal-hal yang memang menjadi sesuatu yang pokok, nggih, yang esensial seperti makanan, tempat tinggal, transportasi. Nah, itu memang suatu kebutuhan. Jadi memang harus diprioritaskan. Sementara keinginan lebih sering terkait dengan gaya hidup. Jadi memberi barang mewah ataupun hiburan. Nah, jadi dalam mengelola keuangan kita harus bijak dan memisahkan antara kebutuhan dan keinginan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran yang kita terima, di mana penting untuk mencatat setiap transaksi tersebut, baik itu kecil maupun besar. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi di ponsel ya, ya sekarang sudah marak ada. Kemudian atau pakai buku catatan kecil. Jadi dibuat setiap pengeluarannya seperti apa saja kebutuhan pokok, kemudian ada tagihan-tagihan bulanan agar bisa lebih dievaluasi atau bisa kita manage ya setiap bulannya, atau bisa dikurangi ataupun bisa dioptimalkan. Kemudian yang ketiga adalah menyusun rencana keuangan. Jadi kita perlu menyusun daftar pengeluaran bulanan, lalu dibandingkan juga dengan jumlah pendapatan yang kita terima. Jadi biar tidak besar pasak daripada tiang ya. Jadi dengan perencanaan struktur tersebut, pengelolaan arus kas finansial kita lebih teratur sehingga prioritas kebutuhan tanpa harus mengorbankan tabungan kita. Jadi sama halnya tadi kita perlu memisahkan antara kebutuhan serta keinginan tadi. Kemudian yang keempat, menggunakan metode 50-30-20 untuk alokasi gaji. Di mana 50% untuk gaji itu untuk kebutuhan, 30% itu untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau berinvestasi. Di mana dengan hal ini kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap menyisihkan dana untuk menabung dan berinvestasi. Karena di akhir-akhir ini kan kita perlu investasi juga nggih, untuk masa depan kita. Kemudian yang kelima adalah perhatikan pengeluaran kecil, di mana sebaiknya menetapkan batas pengeluaran harian atau bulanan. Misalkan setiap hari pengeluarannya bisa eh, minimalisir atau mungkin minimal 50.000 setiap hari ataupun 100.000. Kemudian eh, men- agar menetapkan batas pengeluaran minimal atau harian atau bulanan atau mencari alternatif yang lebih ekonomis dalam membantu mengelola keuangan yang lebih baik. Kemudian yang keenam, jadi hindari belanja karena gengsi. Ya, berarti karena keinginan tadi. Sebaiknya susunlah pengeluaran dengan menyusun prioritas sesuai dengan kebutuhan esensial. Ya, esensial berarti yang perlu-perlu saja, yang benar-benar diperlukan, bukan untuk keinginan dan gaya hidup orang lain. Jadi supaya bisa eh, dikatakan orang yang apa ya, punya keuangan lebih dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bijak untuk menyusun pengeluaran dengan prioritas kebutuhan bukan sesuai dengan keinginan. Fungsinya apa? Untuk menstabilkan keuangan kita dan juga agar pikiran kita juga tidak tentram gitu. Jadi biar tidak secara hedon ya untuk kegiatan atau gaya hidup kita. Kemudian buat skala prioritas, yaitu adalah menetapkan urutan prioritas agar mempermudah pengaturan keuangan. Mana yang paling mendesak sehingga dapat mengalokasikan dana secara efektif dan efisien serta pembelian yang tidak perlu atau yang impulsif ya, yang dengan menggunakan biaya yang terlalu banyak. Kemudian sisihkan tabungan di awal bulan. Jadi daripada menanti sisa uang di akhir bulan, lebih baik kita mengalokasikan sebagian besar untuk segera ditabung ya setelah menerima penghasilan. 50-30-20 tadi. Jadi 20% untuk misalkan untuk tabungan. Itu salah satu contohnya. Misalkan tadi menggunakan 50-30-20. Jadi tindakan ini akan meningkatkan disiplin keuangan dan mencegah godaan menggunakan dana yang seharusnya ditabungkan untuk masa depan. Kemudian yang kesembilan adalah, nah ini yang perlu, siapkan dana darurat, di mana disarankan untuk menabung hingga mencapai dana darurat sebesar 3 sampai 4 bulan kebutuhan pokok. Pastikan untuk menyimpan dana tersebut di rekening yang menawarkan bunga kompetitif agar nilai tabungan Anda terus bertambah.
tambah. Paling tidak kita punya dana darurat ya, yang jelas tadi 50, 30, 20. Sehingga nanti apabila memang membutuhkan dana yang mendesak, kita masih ada tersisa dana. Kemudian hindari utang sebisa mungkin. Usahakan untuk menghindari utang yang tidak perlu sebisa mungkin. Jika sudah ada utang, misalkan ada cicilan rumah, kendaraan, dan lain sebagainya, sebaiknya segera dilunasi. Karena utang itu bisa menambah beban finansial dan mengganggu aliran kas pribadi. Kemudian yang ke-11 adalah menentukan tujuan keuangan jangka panjang, di mana misalkan menginvestasikan pada untuk pembelian rumah atau menyiapkan dana pensiun sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk menabung dan berinvestasi atau investasi terhadap emas dan lain sebagainya. Perencanaan yang terstruktur ini akan mempercepat pencapaian finansial yang mapan di masa depan. Kemudian atau kalau bisa menggunakan kartu kredit atau yang punya pay later dengan bijak ya. Ketika menggunakan kartu kredit atau layanan pay later, disarankan untuk memastikan bahwa pelunasannya tidak melampaui batas anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga sebaiknya gunakan fasilitas ini hanya jika benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan finansial kita. Kemudian yang ke-13 adalah mulai berinvestasi secara bertahap, di mana investasi adalah salah satu model atau metode yang dapat mempercepat pertumbuhan kekayaan seseorang. Jadi, pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko, atau misalkan seperti saham atau deposito ataupun reksadana, di mana disarankan dimulai dengan jumlah kecil dulu dan hindari menggunakan dana yang digunakan untuk kebutuhan pokok. Ya, jadi tadi sesuaikan dengan kebutuhan dulu, baru nanti kita sarankan dengan jumlah kecil untuk berinvestasi. Cari sumber pendapatan tambahan. Jika kamu memiliki target keuangan jangka menengah, misalkan ingin membeli rumah, jadi pertimbangkan juga untuk mencari sumber pendapatan tambahan, sehingga kita dapat fleksibel ya dalam mengatur pengelolaan keuangan kita dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengorbankan kebutuhan. Tuh. Kemudian yang ke-15 adalah melakukan evaluasi keuangan secara berkala. Jadi lakukan secara rutin setiap bulan berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran sebagai evaluasi. Oke. Sebagai evaluasi terkait dengan bagaimana kita supaya bijak sesuai dengan kebutuhan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan tabungan secara optimal. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan aplikasi keuangan ya. Sekarang sudah ada ya beberapa aplikasi keuangan di ponsel atau HP ataupun di apa di beberapa aplikasi di mana aplikasi manajemen keuangan ini dengan sangat bermanfaat untuk memonitor, menghitung dan merencanakan pengeluaran. Dengan adanya aplikasi ini, kamu dapat lebih mudah mengelola keuangan pribadi secara efektif dan efisien serta praktis juga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jalan-jalan ke Pulau Bali, perginya naik kapal feri. Cukup, cukup sekian materi ini, mari kita mulai berdiskusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung atas penjelasannya. Itu tips cara jitu mengelola keuangan dengan bijak ya. Teman-teman. Mungkin ini ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mas Yusuf. Halo. Yusuf. Halo. Yusuf. Izin bertanya, Mas Yusuf. Yusuf. Sepertinya Mas Yusuf sedang ada gangguan, Mas. Iya. Agung. Gimana Bu Yus? Gimana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Saya mengapresiasi atas pemberian informasi yang telah diberikan Mas Agung pada Jumat kali ini. Memang ini Jumat berkah kentang pedes ya. Jadi bukan hanya ketentuan tentang pemerintahan desa saja yang bisa diberikan informasinya, tetapi juga mengenai apa yang mungkin ada di sekeliling kita yang bisa disampaikan ke halayak semuanya. Menurut saya hal ini merupakan suatu informasi yang sangat berguna bagi diri kita sendiri. Kenapa? Karena setiap orang itu berbeda atas pengelolaan keuangan pribadinya. Kita tidak akan pernah sama bagaimana cara mengatur keuangan kita.
menurut saya juga atas informasi yang diberikan oleh Mas Agung, ini saya baru tahu Mas Agung tentang dana darurat 3 sampai 6 bulan yang harus kita sediakan untuk kebutuhan pokok bulanan. Hal ini kenapa sih kok penting sekali bagi kita? Karena kita tidak tahu untuk ke depannya apakah kita ini masih dalam pekerjaan atau kita itu ada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga kita tidak bisa bekerja lagi. Sehingga dibutuhkan dana darurat ini. Begitu ya Mas Agung ya? Iya betul. Dana darurat. Kira-kira, dana darurat itu kira-kira kalau semisal ini saya simpan saja dalam bentuk emas ataupun apa ya, ataupun dalam bentuk investasi yang lainnya, yang sekiranya saham yang sekiranya saya tidak memikirkan lagi, kira-kira saya langsung bisa cepat untuk dijual gitu, kira-kira dalam bentuk apa ya Mas ya? Nah, kalau yang saat ini mungkin ya bisa dalam bentuk emas ataupun bisa dalam bentuk saham ya Bu. Ya karena memang dana darurat ini kan memang disesuaikan lagi dengan pendapatan kita ya. Makanya tadi ada persentasenya 50, 30, 20. Paling tidak 20% itu paling tidak minimal tuh ya. Atau mungkin kalau bisa ya misalkan kalau pendapatan kita nggak sampai mungkin misalkan nggak sampai itu ya bisa jadi kita bisa paling tidak 5% lah gitu ya. Karena maksimal kan 20% kan itu ya. 50, 30, 20. Nah, nanti bisa jadi panjenengan semuanya bisa berinvestasi misalkan dalam bentuk tadi emas dan lain sebagainya. Jadi paling tidak itu pada saat dibutuhkan itu kita bisa langsung bisa menjualnya atau bisa langsung mendapatkan hal tersebut gitu biar nggak terlalu susah juga jadi paling tidak nanti pilihlah untuk menyimpan dana darurat itu yang bisa langsung misalkan pada saat kita butuhkan bisa langsung kita ambil gitu kita bisa gunakan seperti itu misalkan emas karena sekarang kan harga emas kan lagi tinggi-tingginya itu bisa panjenengan semua bisa berinvestasi di situ yang sebagai dana darurat. Misalkan kalau misalkan panjenengan dalam bentuk uang ya nggak apa-apa. Jadi paling tidak oh nanti saya setiap bulan mau untuk dana darurat saya 500.000 untuk saya sisihkan, kemudian yang satunya untuk saya tabung gitu. Kalau yang tabung nggak jelas, kalau dana darurat kan sewaktu-waktu ya itu. Jadi misalkan aduh tiba-tiba ada yang keluarga kita masuk rumah sakit itu kan termasuk darurat ya kan kita nggak tahu tiba-tiba ada yang terkena musibah dan butuh butuh dana begitu besar nah kita paling tidak kan nggak akan mengganggu tabungan kita kan jadi kita nggak akan mengganggu tabungan kita jadi kita bisa menggunakan tadi itu dana darurat tadi makanya dana darurat itu paling tidak juga perlu dipersiapkan dari 50, 30, 20 tadi. Misalkan dana daruratnya paling enggak dari 20% itu diambil 5%-nya gitu. Jadi yang 15% nanti ditabung gitu. Itu sih Bu Yus. Iya, terima kasih Mas Agung Oke. karena kita ini kan tidak tahu ya ketika kita sudah tidak berada dalam kondisi fit lagi yang Iya, betul. untuk usia produktif dalam bekerja kita kan tidak tahu nantinya apakah kesehatan kita juga bisa tetap seperti dalam usia muda sehingga kita tidak perlu membutuhkan biaya-biaya pengobatan di mana sekarang ini usia produktif itu pun mungkin dalam angka range-nya 50 tahunan ya. Iya, Setelah betul. itu mungkin sudah mulai terasa linu-linu, sakit-sakitan gitu nggih Mas Agung nggih. Betul, makanya itu dana darurat itu penting. Betul. Terima kasih Mas Agung. Mungkin nanti Oke, kalau sama-sama. semisal Terima kasih. terkait dengan keuangan pengelolaan keuangan untuk yang lain Iya. bukan yang untuk pribadi ya, maksud Iya, saya untuk yang betul. keuangan desa mungkin bisa disampaikan sendiri oleh bidang Pemdes Ya, nantinya Bina yang akan Pemerintah disampaikan Indonesia. betul yang akan nantinya disampaikan oleh bidang Bina Pemdes kepada Bapak Ibu pemerintahan desa. Iya, betul Gitu, sekali. betul. Terima kasih Mas Agung Oke, sami-sami. atas informasi yang diberikan. Semoga sehat Oke, selalu ya. oke, terima kasih. Oke. Oke. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau sharing juga. Monggo, monggo kita bertemu di hari yang baik. Ya, semua hari baik ya, cuman
baik, Kalau semuanya mungkin baik. khusus. Jadi eh, perlu kita pahami semuanya, gitu. Jadi di Kentang Pedas ini nggak hanya kita mungkin ya, ya Pak Yusuf ya yang memberikan materi. Mungkin nanti desa punya praktek baik ya, ya Pak Yusuf ya. Praktek baik terkait desanya, misalkan desa bebas stunting, desa layak anak, desa peduli, ramah perempuan peduli anak, itu juga bisa dipaparkan di sini, ya Pak. Pak Yusuf, bisa ya? Seperti replikasi atau mungkin praktek baik gitu. Bisa berarti ya? Di Kentang Pedes. Oke. Bisa Pak. Nggih, nggih. Nanti mungkin Maaf. nggih nggak Nah, apa-apa, Pak. Jadi nanti mungkin bisa itu nggih Pak Yusuf ya. eh, yang mungkin punya praktek baik mungkin desa antik apa yang kemarin itu desa tematik atau apa gitu, jadi bisa saling sharing ya ilmunya pada desa-desa yang lain, bisa oh saya bisa mencontoh nih dari replikasinya gitu ya terkait mungkin pengelolaan keuangan, mungkin apa tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya, mungkin itu sih. Oke. Terima kasih ya Pak Yusuf. baik, siap. Eh, Bin, apa itu direncanakan dulu nggih. Kemungkinan bisa kok terkait beberapa desa yang mungkin dalam pengelolaan keuangan atau yang tepat waktu administrasinya juga nanti bisa diundang dan bisa memberikan kisi-kisi atau motivasi, mungkin kita bisa belajar dari desa lain gitu. Ji, betul. Siap. Nanti bisa menghubungi siapa Pak Yusuf? Eh, Bisa langsung ke saya, bisa Oh gitu, nggih. atau ke teman-teman bidang Bina Pemdes juga bisa. Oke. Jadi monggo Bapak Ibu mungkin yang punya praktek baik dari desa-desa, monggo bisa langsung kontak langsung ke bidang pemerintahan desa, bina pemerintahan desa atau ke Pak Yusuf gitu. Jadi biar kita anu apa ya, saling belajar bagaimana terkait tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya gitu. Tetap semangat nih Bapak Ibu mengikuti JPKP ya setiap minggunya, setiap Jumat ya Pak Yusuf ya. Jadi tetap semangat, tetap apa ya, menikmati semua informasi-informasi yang diberikan oleh DPMD melalui Kentang Pedes ini. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Yusuf? Pak Yusuf, Yes. ya monggo. Oke. Oke, sudah tidak ada yang sampaikan yang lain. Oke. Oke, Oke. terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat, Biar salam sehat gitu nggih. Di tengah cuaca yang tidak menentu nggih, hujan panas, jadi tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan. Oke, salam sehat. Saya ya, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin teman-teman sebelum diakhiri, eh, minta waktunya untuk nyalakan kamera terlebih dahulu karena mau ada sesi dokumentasi ya. Monggo yang belum dinyalakan. Ada hitungan Enggak, kok ketika nyala no kamera. Min akan mengambil kamera. Nggih. Satu, dua, tiga. Mari ya ke depan. Mana ya Mas?
Baik, untuk yang kedua, 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang dimeluangkannya Udah ya. saat DPKP, dan saya host dari DPKP mengucapkan mohon maaf jika ada Paling kalau salah mau kata. enggak Dan terima kawannya. kasih Pak Agung Terima kasih memberikan semuanya. Oke. ya. Insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Cerita wabarakatuh. anu nih, Gun. Gawe